Halo everyone, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu. Kenalkan saya Fasma Tamalida dari program Studi Psikologi Islam Winhas Jember dengan NIM 231030518. Kali ini kita akan mereview film yang film ini mungkin udah sangat familiar di telinga kalian semua, yaitu yang berjudul Bila Esok Itu Tiada. Nah, tapi kali ini kita akan mereview dengan cara yang berbeda. Kita akan melihat tokoh-tokoh dari film ini menggunakan sudut pandang psikologi. Menarik kan? Lanjut. Sebelum saya mereview film atau mereview tokohnya, saya akan sedikit menceritakan sinopsis singkatnya mengenai film ini. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang ibu yang berusaha untuk menjaga keharmonisan keluarganya. Sayangnya, anaknya yaitu yang bernama Rangga, Ranika, Rania, dan Hening itu memiliki kepribadian yang berbeda dan sejalan. Konflik muncul ketika mereka itu mulai menyadari bahwasanya ketidakhadiran ibu itu sangat berpengaruh kepada kehidupan mereka. Baik, di sini saya akan mereview 3 tokoh. Baik, tokoh yang pertama tentunya yaitu Ibu Rahmi. Ibu Rahmi yang memiliki karakter penuh cinta dan kasih sayang. Dan Ibu Rahmi tetap memberikan cintanya dan kasih sayangnya walaupun seringkali merasa kesepian. Ibu Rahmi di sini itu kalau dilihat dari teori humanistik itu mencerminkan unconditional positive trigger, dan unconditional positive trigger ini artinya adalah mencintai tanpa syarat. Dan hal ini tercermin ketika sebuah kejadian ataupun sebuah adegan ketika anak-anaknya itu bertengkar tepat di hari ulang tahunnya Ibu Rahmi. Ibu Rahmi ini tetap memberikan pengertian dan kasih sayangnya kepada anaknya apapun yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Baik, tokoh kedua yang bakalan kita ulas yaitu Ranika, si sulung yang memiliki ambisius tinggi. Ranika ini adalah sosok sesulung yang memiliki beban tanggung jawab untuk menggantikan ayahnya. Dan sikap dominan Ranika dan sikap tegas Ranika adalah contoh dari striving for inferiority, yaitu selalu ingin terlihat unggul ataupun berkuasa, tapi sebenarnya ini bukan ego, tapi ini adalah bentuk tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan ingin terus menjaga keharmonisan keluarganya sesuai dengan standarnya. Sehingga dengan tanggung jawab tersebut Ranika memiliki tekanan, dan baik itu dia menekan dirinya sendiri ataupun menekan adik-adiknya. Terlihat bahwasanya ketika di ruang keluarga Ranika sering menekan Rangga, Rania, dan adik-adiknya, sehingga membuat adik-adiknya itu merasa tidak nyaman dengan tekanan tersebut. Itu juga adalah menjelaskan bahwasanya dorongan untuk lebih unggul itu juga bentuk dari inferiority complex atau bentuk rendah diri, yaitu Ranika itu selalu berusaha untuk terlihat untuk membuktikan bahwa dia itu mampu, terutama membuktikan kepada almarhum ayahnya. Sehingga dengan hal itu Ranika seringkali menekan dirinya ataupun menekan sampai juga menekan adik-adiknya. Namun meskipun Ranika ini terlihat keras, tapi dia sebenarnya memiliki hati yang tulus. Tetapi dia hanya belum menemukan bagaimana cara mengekspresikan bentuk tanggung jawabnya tanpa menekan orang lain. Namun meskipun Ranika itu terlihat keras dan tegas, tapi sebenarnya dia memiliki hati yang tulus. Dia seperti itu hanya untuk bertujuan untuk melindungi keluarganya. Tetapi mungkin Ranika itu belum menemukan cara yang tepat untuk mengekspresikan bagaimana melepaskan tanggung jawabnya ataupun mengekspresikan beban tanggung jawabnya tanpa harus menekan adik-adiknya. Di sini kita belajar bahwasanya menjadi pemimpin itu bukan hanya tentang mengontrol, tapi juga tentang memahami dan mendengarkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang tokoh yang ketiga yaitu Rangga. Rangga ini adalah adik dari Ranika, dan
dia itu memiliki bakat dalam bidang musisi, tetapi juga dia itu terlihat santai. Nah, kita akan melihat tokoh Rangga ini dari sudut pandang teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Nah, di dalam teori psikoanalisis ini terdapat bahwa kepribadian kita itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu id, ego, dan superego. Itu sendiri adalah suatu keinginan ataupun kesenangan kita, dan ego adalah menjadi penengah antara id dan superego. Sedangkan superego itu adalah suatu keyakinan ataupun norma sosial. Nah, dari Rangga ini memiliki contoh dari seseorang yang didominasi oleh id. Kenapa begitu? Karena Rangga itu memiliki tekanan dari Ranika ataupun kakaknya, yaitu memiliki tekanan untuk tetap untuk lebih gitu, untuk lebih dibandingkan intinya untuk survive dari keadaannya yang sekarang. Karena kan terlihat di adegan ketika kumpul bersama, yaitu keluarga, Ranika itu seperti menekan Rangga untuk survive ataupun untuk lebih baik dibandingkan kondisinya yang sekarang. Nah, Rangga itu lebih memilih untuk bebas ataupun meninggalkan ruangan tersebut karena ingin bebas dari tekanan tersebut. Ataupun dalam bahasa lainnya, ketika Rangga ditekan oleh superego ataupun norma sosial, dan itu adalah sebuah bentuk pertahanan. Menurut Freud seperti itu, adalah sebuah bentuk pertahanan, dan Rangga itu lebih memilih untuk menghindari suatu tekanan tersebut dan memilih kesenangannya yaitu ataupun kebebasannya itu melalui musisi ataupun musik. Tapi sebenarnya dalam hal ini Rangga bukan berarti tidak peduli, tapi karena memang di situ itu ada tekanan dan dan egonya itu berada di alam bawah sadarnya, sehingga dia memilih untuk bebas dan menghindari tekanan tersebut. Tetapi setelah kejadian yang membuat dia sangat terpukul, yaitu kehilangan ibunya, dia mulai menyadari bahwasanya penting banget ataupun peran keluarga itu sangat penting di dalam hidupnya. Sehingga saat itu namanya cerita ketika Rangga mengalami suatu hal yang memang itu benar-benar menyadarkan dia dan benar-benar terpukul pada saat itu, sehingga menyadarkan dia bahwasanya peran keluarga itu penting. Dan dari sini kita belajar bahwasanya seseorang itu dapat, dan dari sini kita belajar bahwasanya tekanan itu dapat mempengaruhi seseorang dan juga dapat membuat seseorang itu justru menjauh dari hal tersebut. Tapi karena memang ada satu pengalaman yang benar-benar bikin ngaruh banget terhadap emosinya, sehingga dapat membangkitkan sisi lain dari diri kita. Dan Rangga pun menemukan keseimbangan antara id dan superego. Dia tetap bisa menjalankan posisinya sebagai musisi, tetapi dia juga dapat mengembangkan ataupun dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya.